Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Manda Febriana Hidayeni dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan yang dengan mata kuliahnya pengantar manajemen. Materi yang pertama yaitu definisi kepemimpinan dan pemimpin. Kepemimpinan dinominasi oleh 3 aspek utama: orang, pengaruh, dan tujuan. Yang pertama yaitu kepemimpinan atau leadership. Kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan organisasional. DAF 2003. Seni untuk memengaruhi dan mengarahkan orang demi tercapainya tujuan. Kemampuan untuk membujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Davis 1981. Hubungan di mana seseorang pemimpin mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan. Terry dan Franklin 1982. Yang kedua itu pemimpin. Seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas, pengarah, pengorganisasi kegiatan kelompok, dan penanggung jawaban utama. Orang yang berwenang untuk menugaskan dan berkemampuan untuk memengaruhi bawahannya melalui suatu pola hubungan yang baik demi tercapainya tujuan. Materi yang kedua yaitu fungsi kepemimpinan. Yang pertama, penentu arah. Mengelola sumber daya secara efektif agar arah pencapaian tujuan organisasi jelas, tertuang dalam strategi dan taktik. Yang kedua, juru bicara. Berfungsi sebagai penghubung antara organisasi dan stakeholders, pemegang saham, pemasok, distributor, pemerintah, dan lain-lain untuk memelihara hubungan citra dan dukungan. Yang ketiga yaitu komunikasi. Mampu menginformasikan berbagai sasaran, strategi, dan tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan secara efektif. Yang keempat yaitu mediator. Mampu menyelesaikan berbagai konflik atau perbedaan kepentingan di dalam organisasi secara rasional, objektif, dan netral, serta tidak membiarkan konflik berlarut. Yang kelima yaitu integrator. Memfungsikan diri untuk mengatasi sikap, perilaku, dan tindakan yang terpecah belah akibat pembagian tugas, spesialis, atau alokasi sumber daya. Peran ini semakin penting di hierarki puncak. Oke, materi yang selanjutnya yaitu sifat dan ciri kepemimpinan yang sukses, yaitu yang pertama, watak dan kepribadian yang baik. Dipercaya bawahan dan orang luar menjadi cermin, sumber identifikasi, motivasi, dan moral bagi bawahan. Keinginan untuk melayani bawahan, mempercayai dan mendengar bawahan, serta membantu mereka meningkatkan keterampilan dan karir. Yang kedua yaitu memahami kondisi lingkungan, menyadari dan memiliki pengertian memadai untuk mengevaluasi kondisi organisasi dan bawahan. Yang ketiga, inteligensi tinggi, mampu berpikir tinggi, menganalisis masalah dengan efektif, belajar cepat, dan memiliki minat mendalami ilmu. Yang keempat, berorientasi ke depan, mempunyai visi, intuisi, dan kemampuan memprediksi untuk mengetahui kemungkinan bagi organisasi sejak awal. Yang kelima yaitu sikap terbuka dan lugas, mempertimbangkan inovasi dan fakta terbaru tetapi konsisten dengan pendapat yang diyakini, serta bersedia mempengaruhi cara kerja lama demi efektivitas dan efisiensi. Materi yang selanjutnya yaitu teori-teori kepemimpinan. A. Teori kontingensi Fiedler. Teori ini mencocokkan pemimpin dengan kondisi yang memungkinkan kesuksesan. Aktivitas pemimpin ditentukan oleh 3 variabel.
Yang pertama, struktur kebutuhan pemimpin. Motivasi pemimpin pada capaian tugas atau pemuas kebutuhan antara pribadi diukur dengan skala Least Preferred Coworker (LPC). Yang kedua, kendali situasi pemimpin. Keyakinan pemimpin bahwa tugas dapat diselesaikan ini merupakan fungsi dari posisi kekuasaan pemimpin, kemampuan memberi penghargaan atau hukuman, hubungan pemimpin atau anggota, derajat dukungan bawahan, struktur tugas, kejelasan pekerjaan. Yang ketiga, interaksi antara struktur kebutuhan dan kendali situasi. Pemimpin bermotivasi tugas atau orientasi tugas terbalik dalam situasi kendali yang tinggi maupun yang rendah. Pemimpin berorientasi hubungan terbalik dalam situasi kendali sedang. Fieldler berpendapat bahwa gaya dasar kepemimpinan, orientasi tugas atau hubungan tidak dapat diubah jika gaya dasar tidak sesuai situasi. Pilihan solusinya adalah menyesuaikan situasi dengan gaya pemimpin atau mengganti pemimpin. Yang selanjutnya yang B, teori kepemimpinan jalan tujuan. Path Goal Leadership Theory. Teori ini menjelaskan cara perilaku pemimpin yang mempengaruhi motivasi dan prestasi kerja bawahan di berbagai situasi kerja, berfokus pada jalan menuju pencapaian tujuan. Dasarnya adalah teori motivasi harapan. Yang pertama yaitu perilaku pemimpin akan meningkatkan prestasi bawahan jika pemimpin memenuhi kebutuhan bawahan terkait aktivitas pekerjaan. Pemimpin melatih, membimbing, dan mendukung hal-hal yang diperlukan bawahan. Yang kedua, 4 pola perilaku kepemimpinan. Direktif sama dengan operatif. Bawahan tahu pasti keinginan dan arahan pemimpin. Bawahan tidak berpartisipasi. Suportif, ramah, mudah ditemui dan menunjukkan perhatian terhadap bawahan. Yang ketiga, partisipatif, mengharapkan saran atau mendapatkan bawahan tetapi masih memerlukan pembuatan keputusan. Berorientasi prestasi, mempercayakan bawahan untuk mencapai tujuan dan prestasi. 2 jenis variabel situasional atau kontingensi yang diperhatikan, yaitu yang pertama, ciri perseorangan bawahan atau tempat pengendalian pengalaman dan kemampuan. Yang kedua, faktor lingkungan, tugas, wewenang formal, dan kelompok kerja. Selanjutnya, untuk bagian C, Ohio State Leadership Studies. Penelitian ini menemukan 2 dimensi utama perilaku pemimpin. Yang pertama, consideration, pertimbangan, mencerminkan derajat hubungan pemimpin dan bawahan, dicirikan oleh rasa saling percaya, penghargaan terhadap gagasan bawahan, dan penegangan terhadap perasaan bawahan. Yang kedua, initiating struktur orientasi tugas, mencerminkan sejauh mana pemimpin memberikan batasan dan struktur terhadap perannya dan peran bawahan demi tercapainya tujuan kelompok. Efektif adalah pada kuadran di mana skor untuk pertimbangan tinggi dan skor untuk struktur juga tinggi, atau kuadran kanan atas. Sekian itu dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.